Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Allah berikan kita nikmat iman, Islam. Allah berikan kita kesehatan. Allah berikan kita semangat hadir untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kita jalankan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Salat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di juz amma kemarin yang sudah kita bahas di surat Al-Lail, Allah sampaikan pada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Demi malam apabila senantiasa menutupi, وَالنَّهَارِ demi siang, إِذَا تَجَلَّى apabila senantiasa terang benderang. Artinya bahwa siang yang didesain oleh Allah nanti bergantian dengan malam yang menutupi. Ada siang terang benderang, malam yang menutupi. Allah juga sampaikan, wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Termasuk yang bisa menikmati keindahan dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu manusia, kita semuanya yang didesain oleh Allah berjenis laki-laki dan perempuan. Inilah dalam bacaan kita yang senantiasa tidak pernah kita tinggalkan, yaitu ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi begitu kita mengucapkan kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdu, para mufassir berikan keterangan alnya di sini. Al itu ada dua macam. Al yang masuk menunjukkan ma'rifat, ada al yang menunjukkan al-istighraq. Al-ma'rifat seperti kalau kita mengatakan kata-kata al-masjidu, artinya adalah masjid itu yang ditunjuk. Al-qalamu berarti pulpen itu. Tetapi kalau kita mengucapkan kata-kata alhamdu, bukan pujian itu, para mufassir berikan keterangan di situ adalah al-istighraq, artinya adalah segala puji. Segala puji untuk siapa? Milik siapa? Alhamdulillahi. Segala puji adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi, milik Allah, bagi Allah. Rabbil alamin, yang mengatur alam yang ada, apakah alam syahadah maupun alam ghaib, alam yang nampak maupun alam yang tidak nampak.
Oleh karena itu begitu kita baca surat Al-Lail ini merupakan kesimpulannya ada di Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa Allah itu pandainya dalam mengatur alam, ada siang, ada malam yang Allah atur sedemikian rupa sehingga kita bisa menikmati malam untuk waktu tertentu, menikmati siang untuk kegiatan aktivitas tertentu. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Allah jadikan bagaimana malam itu ketika adanya malam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk istirahat kita. Wa ja'alna an-nahara ma'asa, sedangkan siang adalah untuk kita beristirahat. Sehingga kita lanjut di sini di surat Az-Zuha. Allah sampaikan pada kita semuanya, karena Allah yang Rabbil Alamin tadi, semua yang Allah desain, ada siang, ada malam, kadang gelap, kadang terang benderang. Inilah Allah desain buat kita semuanya dan ternyata itu layak untuk kita acungi jempol. Kalau kita punya jempol 1000 itu 1000 jempol bisa kita acungi dengan mengucapkan kata-kata Alhamdulillah. Makanya pujian kita kepada Allah ini apakah hanya cuma sekedar ketika kita mendapatkan uang, ataukah cuma sekedar kita sehat? Tentunya tidak. Ketika kita semuanya masih bisa menikmati cahaya matahari, ketika kita semuanya masih bisa menikmati malam yang gelap gulita sehingga kita bisa tidur, semua apa yang kita rasakan semuanya pada dasarnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, At-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. At-tuhuru satrul iman. Jadi bersuci itu sebagian daripada iman. Maaf, ini tadi sebelum sholat berwudu atau tidak? Ketika mau masjid dicek nggak? Wudu nggak? Dicek nggak? Seandainya ada di antara kita, saya sudah nggak perlu wudu-wuduan, sing penting sholat nang masjid. Ada yang tahu nggak kira-kira? Hah? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Itulah makanya disebut at-tuhuru satrul iman. Kita bersuci itu sebagian daripada iman, dan syarat ketika kita salat harus bersuci. Kalau kita batal berarti kita harus berwudu dahulu, dan ini nggak ada yang tahu. Berarti ketika kita sudah ambil wudu dan sebelumnya itu ambil air wudu, setelah itu kita salat, berarti menunjukkan kita orang iman. Padahal nggak dicek, gitu ya, nggak dicek kita ini batal atau tidak. Maaf, ketika kita sholat tiba-tiba kentut, nggak ada orang yang tahu. Kira-kira dilanjutkan atau mundur untuk wudhu? Wudhu ternyata. Padahal nggak ada orang ngecek. Ini berarti menunjukkan kita iman. Maka kata Rasulullah selanjutnya dilanjutkan bahwa walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ketika hidupnya dihiasi dengan memuji kepada Allah, Masya Allah, maka akan hidup sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Fajr kemarin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, tidak terpengaruh oleh kondisi alam. Waktunya siang ya siang, waktunya malam malam. Dunia nanti suatu saat siang, suatu saat malam. Orang-orang yang mengucapkan kata-kata Alhamdulillah ketika diuji dengan kekayaan, dia tidak sombong. Ketika diuji dengan kekurangan, tidak akan mengeluh. Inilah orang-orang yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di surat Az-Zuha ini memberikan penjelasan. Inilah kenyataan dalam hidup yang Allah sampaikan, wadduha, demi waktu duha. Waktu duha itu jam berapa? Jam berapa? Iya, di dalam tafsir, salah satu tafsir menjelaskan di sini wadduha. Wadduha aqsamallahu biwaqtiz zuha. Ya. Jadi Allah bersumpah biwaqtiz zuha, dengan waktu duha.
Apa maksud daripada duha itu? Wal murad, yang dimaksud dengan duha itu adalah an-naharu kulluh. An-naharu kulluh, sepanjang siang, maka itu disebut namanya waktu duha. Jadi setelah terbitnya matahari disebut namanya apa? Syuruk atau isyraq. Sehingga waktu para ulama memberikan keterangan yang berbeda-beda. Begitu sudah waktunya syuruk, ada yang memberikan keterangan 10 menit, ada yang memberikan keterangan 15 menit. Setelah itu baru kita sholat isyraq. Salat isyraq ya. Begitu kita salat isyraq itu disebut namanya awal salat duha. Makanya di sini mulai dari itu sampai siang semuanya menurut di sini adalah waktu zuha. Kenapa disebut namanya waktu duha? Karena berkaitan dengan al-lail. Sedangkan malam itu mulainya adalah matahari. Sehingga kalau Allah sebutkan wadduha wal-laili idza saja, perbandingan dalam satu hari itu siangnya disebut namanya duha, malamnya disebut namanya lail. Itu dalam bahasa Arabnya begitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi Allah bersumpah di sini, Anda memasuki waktu duha, pencerahan dalam hidup itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal-laili idza saja, demi malam apabila saja, yaitu telah berlalu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma di sini maknanya naufi, ma wadda'aka. Wadda'a itu artinya semakna dengan haji wada. Apa haji wada itu? Haji perpisahan. Ma wadda'aka, tidaklah Rabbuka, Tuhanmu itu meninggalkanmu. Perpisahan itu kan meninggalkan. Tidaklah Tuhanmu itu meninggalkanmu. Wa ma qala, tidak pula Tuhanmu itu benci. Ya. Lalu apa kaitannya duha dengan malam? Dan tidaklah Tuhanmu membencimu, dan tidak pula Tuhanmu meninggalkanmu. Kita terjemahkan dulu kelanjutannya ya. Sehingga Allah sampaikan setelah Allah bersumpah demi waktu duha dan malam tadi, Allah menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu itu meninggalkanmu dan tidak pula membenci kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat, khairun, lebih bagus, laka, bagi kamu, minal ula, dari yang pertama. Sehingga yang dimaksudkan wadda'aka, kamu, laka, kamu, ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat ini untuk Nabi Muhammad, berarti juga untuk pengikutnya. Karena kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan sungguh akan yu'tika Rabbuka, Tuhanmu akan memberi kepada kamu, fatardo, maka kamu akan puas. Maka kamu akan puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Buktinya, bukankah kamu telah mendapati, kamu merasakan Allah mendapati kamu yang semula yatim, yaitu sendirian, fa'awa, maka Allah melindunginya. Wa wajadaka, dan demikian pula Allah mendapati kamu dolan, yaitu apa dolan? Tidak tahu, fahada, maka Allah memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan, demikian pula Allah mendapati kamu dalam posisi yang kekurangan, fa'aghna, maka Allah memberikan kecukupan. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah dan melarangnya, fa'ammal yatima fala taqhar, maka adapun terhadap anak yatim, fala taqhar, jangan kamu berbuat jahat kepada anak yatim.
Wa ammasaila, dan adapun kepada orang-orang yang meminta-minta, fala tanhar, maka kamu jangan menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun terhadap nikmat Tuhan kamu, fahaddis, maka ceritakanlah kepada yang lainnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kembali lagi ke ayat yang pertama tadi. Jadi Allah sampaikan kepada kita semuanya di dalam surat Duha, di tafsir Muyassar, ketika Allah bersumpah wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan malam pasti akan berlalu. Ada sebuah isyarat di sini menunjukkan bahwa cahaya terang itu akan muncul melalui kegelapan malam. Betul ya? Kita mengerti tentang cahaya terang di pagi hari karena kita sudah melewati gelap gulita. Jadi sungguh luar biasa Allah memberikan kepada kita semuanya. Inilah kenyataan dalam hidup. Ya. Maka kita pun akan merasakan pencerahan dalam kehidupan setelah kita melalui larutnya kegelapan. Demikian pula kita akan menemukan sebuah keberhasilan setelah kita melalui kerasnya perjuangan. Ada nggak orang yang berhasil tanpa perjuangan? Ada? Nggak ada. Insya Allah ini semuanya sudah berhasil ya. Loh, tinggal tergantung perjuangan kita. Kita sudah berjuang atau belum? Orang aku mengatakan aku berhasil karena sudah berjuang. Ikut lomba panjat pinang, lu ikut nggak? Gimana akan bisa meraih hasil kalau kita tidak ikut? Maka keberhasilan pun akan kita raih kalau kita menjadi orang-orang yang gitu ikut berjuang. Kalau kita nggak berjuang, kapan kita hasilnya? Kon wis hasil dah, turung. Kenapa? Karena belum berjuang. Demikian pula muncul kata-kata sukses. Apabila kita sudah berusaha mati-matian, baru namanya sukses. Tiba-tiba pas di rumah ada orang ngasih uang, itu namanya kesuksesan atau keberhasilan? Namanya apa? Rezeki ya. Katanya rezeki. Iya, tapi beda rasanya nanti begitu ya. Jadi kesuksesan itu akan muncul apabila kita menjadi orang yang banting tulang. Kemenangan itu pasti akan datang setelah kita menjadi peperangan atas rahmat dari Allah yang Maha Kuasa, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka Indonesia merdeka kan? Setelah apa? Perjuangan. Seandainya kita dulu, mbah-mbah kita ya, orang-orang tua dahulu tidak melakukan perjuangan, apa yang terjadi kira-kira? Kapan merdekanya? Ya, kemerdekaan akan muncul setelah kita melakukan sebuah peperangan. Nah, gitu ya. Keadilan yang ada di negeri manapun termasuk di Indonesia itu akan tercipta apabila kedoliman itu sudah hilang. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Demikian pula kemudahan itu akan kita rasakan kalau kita melalui kesulitan. Wadduha wal laili idza saja. Makanya kadang-kadang ada yang ketika sholat duha, bacaannya apa sholat duha itu? Baca saja surat Az-Zuha. Untuk apa? Menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang semangat. Kesulitan mungkin yang kita hadapi, terus kita akan berjuang. Kenapa? Wazuha wal laili idza saja. Inilah Islam dari semenjak awal. Begitu Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka para sahabat itu yang mengikuti Rasulullah SAW begitu semangatnya luar biasa untuk kepingin mendapatkan apa? Wazuha walaili idza saja. Kita kepingin punya cita-cita apa saat sekarang ini? Punya cita-cita semuanya ini ya? Punya.
Sejauh mana kita ini untuk berjuang, sejauh mana kita ini sudah memaksakan diri kita harus melakukan sebuah perjuangan, gitu ya. Sehingga betapa luar biasanya Allah termasuk menurunkan surat ini, surat yang ke berapa? Para mufassir berikan keterangan ini termasuk surat yang ke-11 turunnya dari semenjak awal. Jadi turunnya Wadduha itu nomor yang ke-11 dari wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun wahyu, turun wahyu, turun wahyu, turun wahyu. Begitu turun wahyu mau turunnya surat duha ini, ternyata Rasulullah cukup waktu yang lama tidak turun. 3 hari nggak turun wahyu. Rasulullah gelisah. Sudah 5 hari nggak turun wahyu, Rasulullah gelisah. Begitu sudah 1 minggu nggak turun wahyu, Rasulullah gelisah. 10 hari nggak turun wahyu, Rasulullah gelisah. Ada yang mengatakan sampai 15 hari baru turun ad-duha waz-zuha wal-laili idza saja. Insya Allah semangat seperti kita ya. Jadi 1 hari nggak baca Quran, hati kita insya Allah gelisah, benar ya? 2 hari nggak baca Quran, tambah gelisah, betul ya? 1 minggu nggak baca Quran, tambah, betul begitu? Loh, gelisahnya nggak baca Quran atau nggak dapat pekerjaan? Masya Allah. Sehingga para sahabat itu semangat sekali. Bagaimana ketika ada turun wahyu, mereka semangat sekali. Seperti kalau kita semuanya kan kepengen roti itu semuanya fresh from the oven, begitu ya, hangat rasanya. Mereka para sahabat semangatnya untuk mendapatkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul luar biasa. Sama seperti kita semuanya insya Allah. Bagaimana kita akan baca Al-Quran, bagaimana kita akan baca Quran, kesemangatan yang luar biasa. Wadzuha wal-laili idza saja. Oleh karena itulah di sini disampaikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, turunnya surat ini setelah kalian berjarak sekian hari tadi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkanmu, tidak. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membenci kamu, bukan. Tetapi itu merupakan sebuah proses bagaimana pencerahan akan kita dapatkan harus melalui sebuah kegelapan tadi. Maka inilah Allah sampaikan pula di ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah itu adalah waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah pelindung buat orang-orang yang beriman, yang senantiasa mengayomi kita, melindungi kita, memberikan solusi terhadap semua permasalahan dalam kehidupan kita. Ya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah yang akan memberikan cahaya kepada kita semuanya dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Inilah kita sebagai seorang muslim yang dalam kehidupan ini yang senantiasa tidak akan pernah kita padam semangat kita untuk mencapai sebuah cita-cita luhur, untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhan kamu membenci kamu dan meninggalkanmu. Ayat ini berarti juga mengandung nilai yang sungguh luar biasa buat kita semuanya. Hidup kita ini kadang-kadang cerah, kadang-kadang gelap gulita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, yang kata-kata malam disandingkan dengan mawadda'aka rabbuka wa ma qala, semua permasalahan dalam kehidupan kamu Allah senantiasa akan membersamai kamu. Innallaha masobirin. Sesungguhnya Allah itu akan senantiasa bersama dengan kita semuanya. Nah, sehingga di sini di dalam tafsir dijelaskan Allah Subhanahu wa taala wa yuqsimu. Jadi Allah yang bersumpah tadi
Wa yuqsimullahu bima yasha'u min makhluqatihi. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, sedangkan makhluk itu tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersumpahnya harus Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini dijelaskan fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Maka kalau kita bersumpah tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, disebut namanya syirkun. Ma tarakaka ayyuhan nabiyyu rabbuka, tidaklah Tuhan kamu itu meninggal kamu, wa ma abghadaka bi ibta'il wahyi anka, dan tidak pula Allah itu murka kepada kamu dengan memperlambatkan wahyu darimu. Sehingga dari ayat yang ketiga ini kita sebagai orang mukmin, apalagi tadi ya salat duha di awal kali kita membaca ini memunculkan semangat dalam kehidupan kita. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengherankan apa saja yang menimpa pada diri orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mukmin. Sungguh mengherankan perilaku pribadinya orang-orang mukmin. Senantiasa apa? Ceria. Senantiasa apa? Semangat. Senantiasa apa? Luar biasa. Kenapa? Semuanya adalah baik. Diuji dengan kondisi yang seperti waktu duha kita cerah, sukses, kita menjadi orang yang tetap oke. Dan diuji dengan malam yang gelap, ada perjuangan yang harus kita lakukan, semuanya adalah baik. Sehingga inna sabatu syarra syakara wa inna sabatu dharra sabara. Maka apabila diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, syakara, diucapkan dengan kata-kata alhamdulillah. Bukan inilah karya saya, inilah perjuangan saya, inilah kesuksesan saya, tidak. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semuanya itu adalah pemberian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Sulaiman yang sampaikan bahwa ketika ditanya tentang masalah keahliannya, maka jawabannya hadza min fadli rabbi. Kesuksesan yang diraih oleh Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi sebagai seorang raja, penguasa, menjadi keilmuannya yang luar biasa, sungguh tidak tertandingi pada waktu itu. Jawabannya hadza min fadli rabbi. Ini semuanya karunia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke ayat ini tadi berarti menunjukkan bagaimana kita semuanya akan menjadikan semua yang Allah takdirkan untuk kita itu adalah baik untuk kita. Kenapa demikian? Allah sampaikan pada kita semuanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan, menciptakan hidup, menciptakan mati. Untuk apa? Ada kaya, ada miskin, ada mungkin melihatnya sukses, ada orang mungkin tidak sukses. Cara Allah memandangnya bukan dari hasil yang kita lakukan, tapi sejauh mana apa yang kita lakukan. Allah tidak melihat hasil apa yang kita lakukan, melihat proses yang kita jalankan. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala memotivasi bagaimana biar kita umat Islam hidup senantiasa bersemangat. Nah, gitu ya. Bagaimana hidup kita ini tetap bersemangat? Kenapa dia itu semangat bekerja? Karena gajinya per bulannya 20 juta. Semangat gak kerjanya? Semangat. Kenapa kamu kok gak semangat dalam kerja? Per bulan karena cuma dapat 1,5 juta. Sehingga tidak semangat. Lalu bagi umat Islam, kalau begitu kita akan semangat apabila gaji kita besar, dan kita tidak semangat apabila gaji kita kecil. Maka Allah sampaikan kepada kita semuanya, hai umat Islam, ya Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu adalah lebih bagus bagi kamu minal ula.
Akhirat itu kita menjadi orang yang sukses itu lebih bagus daripada kita mengejar dunia. Konsep ini mungkin yang dipakai oleh para sutradara film, para artis dan bintang film itu biasanya menang di awal atau menang di akhir? Hah? Ada nggak kira-kira film yang menang di akhir bintangnya gitu? Ada? Menang di awal tapi di akhirnya kalah? Ada? Hah? Ya namanya bintang menangnya lakone menang. Ini Islam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Perjuangan mungkin yang belum berhasil di dunianya. Nah, gitu ya. Kesuksesan mungkin yang belum kita rasakan di dunianya, setelah kita melakukan sebuah terobosan-terobosan tapi belum berhasil, apa kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Usaha demi usaha yang kita lakukan, senantiasa kita menjadi orang-orang yang nawaitu lillahi ta'ala. Niatan kita bukan karena manusia, niatan kita bukan karena dunia, niatan kita karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Oleh karena itu kesemangatan kita bagaimana kita melakukan suatu aktivitas yang dimana aktivitas itu akan berdampak fit dunya wal akhirah. Rasulullah memberikan tips bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dunianya sukses, akhiratnya sukses. Dunianya akan oke, akhiratnya juga oke. Maka pesan Rasulullah Muhammad SAW, ya, dalam sebuah hadis yang dinyatakan bahwa man kanat ad-dunya hammahu, man kanat ad-dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'tihi ad-dunya illa ma katabalahu. Kata Rasulullah Muhammad SAW, nanti ada dua orang, dua model manusia, ya, dua model manusia. Yang pertama adalah man kanat ad-dunya hammahu, dalam hidup itu cita-citanya hanya dunia. Nang masjid aku oleh opo, karena dia mempunyai pemikiran gak dapatkan apa-apa, malas ke masjid. Kalau aku kerja, wah ini luar biasa. Kalau aku diundang ke sana, nanti bisa ketemu dengan relasi gini, semangat datang. Tapi kalau nggak ada manfaat dunianya, tidak mau datang. Ya, ternyata Rasulullah sampaikan pada kita semuanya, ada orang yang modelnya begitu, tujuan di dunia ini hanyalah untuk dunia, dunia, dan dunia. Kalau orang yang cita-citanya seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan cita-citanya tadi itu, sehingga dia tidak akan bisa menikmati hasil kesuksesannya di dunia tadi. Kelihatannya kita melihatnya sukses dari sisi kekuasaan, kursi, dari sisi keuangan, dari sisi kekayaannya, rumahnya di sana ada, mobilnya mewah, punya jet pribadi, gitu ya, rekeningnya menggelembung, nah gitu ya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak ada ketenangan dalam hidup, hatinya tidak ada kepuasan dalam hidup. Yang ada hanyalah kurang, dan kurang. Orang yang gajinya biasanya 250 juta, hatinya itu tenang atau kurang? Loh, orang yang korupsi itu biasanya yang gajinya 2 juta atau 200 juta. Kenapa bisa begitu? Kurang-kurang ya. Berarti yang 2 juta nggak pernah kurang. Alhamdulillah. Sempat beberapa waktu yang lalu ketemu sama teman ya. Dia kebetulan gajinya cuma 1 juta sekian, ya, 1 juta sekian. Saya lihat tenang-tenang saja. Beberapa tahun saya lihat gajinya nggak sampai 2 juta, tenang-tenang saja, karena memang anaknya cuma 1, tenang-tenang saja. Begitu dia mendapatkan pekerjaan yang baru, gajinya 4 juta atau berapa gitu ya, nah gitu ya,
Gimana kabarnya? Sekarang tambah enak ya. Yontek iku 4 juta. Jadi gaji 2 juta cukup, gaji 4 juta habis ternyata. Berarti semuanya tergantung dari gaya hidup kadang-kadang. Karena gajinya 5 juta, sepeda motornya ganti apa kira-kira Pak? Ketika gajinya cuma 2 juta, ngontel itu loh, seneng wis nyaman begitu ya. Begitu gajinya 4 juta, mulai pikirannya naik apa? Nah, inilah. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia cita-citanya gak gelem ngaji, gak gelem sholat, gak gelem mendekatkan diri kepada Allah, isinya hanya dunia, tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Kedamaian, ketentraman gak ada. Kelihatannya rumahnya bagus, ada mobilnya, pikirannya gersang, pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena tujuannya hanyalah dunia. Wa ja'ala fakrahu baina ainaihi, sehingga Allah menjadikan yang di otaknya itu hanyalah kurang dan kurang terus. Karena tidak ada lafaz alhamdulillahirabbil alamin tadi, nggak ada. Makanya begitu kita dapatkan gaji per bulan 10 juta, yang kita ucapkan alhamdulillah. Begitu gaji kita cuma 2 juta, ini luar biasa berarti ya. Jadi bagaimana kita semuanya menjadi orang-orang yang mantap, ya, gitu ya. Makanya kemarin yang sudah kita bahas bagaimana hati kita tenang dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang di dalam tafsir Ibnu Abbas itu dijelaskan apa? Al-aminah min adzabillah. Yakinkan bahwa semua apa yang kita lakukan ini adalah tidak ada nilai unsur dosa. Orang yang tadi gajinya besar itu kadang-kadang antara dosa hak dan batil, halal dan haram, kadang-kadang sudah gak mau tahu lagi dengan peduli itu tadi ya. Maka kata Allah berikutnya lagi, yang di dalam hatinya tadi ada penuh dengan dia keinginan terus, ya gitu ya. Sudah punya mobil Avanza, begitu temennya punya mobil Pajero, kapan aku bisa beli mobil Pajero? Begitu sudah punya mobil Alphard, pikirannya gitu ya, bagaimana punya jet pribadi. Sudah punya perusahaan satu, bagaimana berkembang lebih lagi. Makanya berbeda dengan pemikirannya mereka orang-orang yang maaf seperti tukang parkir. Tukang parkir itu begitu pagi harinya tiba-tiba Alphard masuk, Pajero masuk, Avanza masuk, sepeda motor masuk. Ketika ruang parkir itu penuh dengan mobil-mobil mewah, apakah dia sombong? Tidak, nggak pernah sombong. Begitu sore hari ternyata mobil-mobilnya yang mewah tadi hilang semuanya, dia merasa sedih? Tidak. Bagaimana jiwa-jiwa parkir itu, bukan kita menjadi parkirnya, maaf gitu ya. Jiwa-jiwa seperti itu perlu untuk kita tanamkan. Dunia itu adalah sementara, walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka kata Rasulullah, pilihan yang kedua kalau begitu kita ikut mana? Faman kanat al-akhiratu niyatahu, maka barang siapa yang akhirat itu menjadi niat dalam kehidupannya, akhirat, jama'allahu amrohu, Allah jadikan urusan-urusannya dimudahkan, menjadi tenang, duitnya akeh tenang, gak duit tenang. Karena apa? Wadduha wal-laili idza saja. Semuanya itu adalah ujian. Ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah menjadikan yang ada di dalam hatinya itu tenang, rimo, ya, menjadi hidupnya penuh dengan barokah. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, fa'atahu ad-dunya wahiyya raghimah, dan dunia itu akan datang dengan menunduk-nunduk kepada kita. Bukan kita yang mengejar dunia, tetapi dunia yang akan mengejar kepada kita semuanya. Makanya seorang ulama mengatakan dunia itu adalah bagaikan bayangan. Kalau kita mengejar dunia seperti mengejar bayangan, tidak akan bisa kita memegang bayangan. Tetapi kalau kita semuanya hidup di dunia, kita menatap sumber bayangan,
Yang mempunyai sumber bayangan itu kan Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia akan tunduk kepada kita. Ketika kita berdiri, bayangan kita ikut berdiri. Itu dunia. Ketika kita duduk, bayangan kita ikut duduk. Itu apa? Dunia. Maka di sini Rasulullah Muhammad SAW tadi, di mana Rasulullah yang telah diberi motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kamu bukan dunia. Kalau tujuan kamu dunia, begitu kamu penghasilan kamu cuma kecil, kamu belum mendapatkan cita-cita kamu di dunia, kamu akan susah. Kamu akan menjadi orang-orang yang sedih. Tetapi inilah kita sebagai seorang muslim, dengan membaca surat Az-Zuha, apapun kondisinya, kita akan menjadi orang-orang yang semangat dalam hidup. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang malah justru banyak yang sukses menatap masa depan itu orang-orang kafir, sedangkan umat Islam belum. Kenapa? Masih dalam posisi yang walaili, belum sampai wadduhanya. Oleh karena itu tidak boleh kita semuanya teledor dalam hal ini. Maka sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW yang semula yatim piatu, Allah melindunginya. Yang semula Allah tidak tahu, Allah memberikan petunjuknya. Kemudian Allah menemui Rasulullah SAW dalam posisi tidak punya, maka Allah mengkayakannya. Kenapa? Semuanya karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditutup di sini. Maka sikap kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita akan senantiasa melaju melangkah? Fa'ammal yatima fala takhar. Ketika Anda mendapati anak-anak yang perlu untuk pertolongan, maka janganlah kalian melakukan perbuatan yang menyakitinya. Wa amasaida fala tanhar. Dan ataupun orang-orang yang meminta, maka jangan menjadi orang-orang yang tanhar, menghadirinya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Demikian pula terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kamu, maka ceritakanlah kepada yang lainnya. Di dalam tafsir dijelaskan, fa'amal yatim fala tusi muamalatahu. Maka terhadap anak yatim, maka jangan sekali-kali kamu melakukan perbuatan-perbuatan bermuamalah dengan anak yatim tersebut yang jelek. Wa amasaila, kepada orang-orang yang meminta, fala tazjarhu, maka jangan kamu menghardiknya. Bal atamhu, kalau kamu punya makanan, beri dia makanan. Waqdi hajatahu, keperluan dia apa, maka penuhilah. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat Tuhan kamu yang Allah berikan, maka di sini beberapa mufassir berikan keterangan yang berbeda-beda. Nikmat itu berupa dinul Islam, nikmat itu berupa kekayaan, nikmat itu berupa modal yang lainnya. Perlu itu untuk fahadis, diceritakan kepada yang lainnya. Punya ilmu, diceritakan kepada yang lainnya, diajarkan kepada yang lainnya. Punya harta, juga diberikan hak-haknya kepada yang lainnya. Inilah surat Az-Zuha. Kita sebagai pembaca aktif surat Az-Zuha terus melakukan semangat dalam hidup, dalam rangka kita menjadikan Islam adalah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah Islam ini hadir kecuali akan membawa dampak rahmat untuk semua alam. Kita sebagai umat Islam bukan malah justru menjadi kita ini permasalahan, tetapi kita harus memberi solusi terhadap masalah yang ada. Begitu semangat-semangatnya Islam hadir seperti para sahabat, generasi setelah para sahabat, Islam bisa menguasai dunia. Kenapa? Karena Al-Quran. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita semuanya terus semangat, umur panjang yang barokah, rezeki yang barokah, kemudahan dalam kita untuk mencari rezeki yang barokah. Allah jadikan keluarga kita yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak kita anak-anak yang sholih dan sholih. Semoga negara kita menjadi negara yang barokah. Amin. Kalau lebihnya mohon maaf. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.